Bikin merinding, isi pesan tertulis Jessica Wongso dari dalam penjara. Kasus kopi sianida, yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dan menggegerkan Indonesia pada 2016 lalu, kini kembali dibahas seiring perilisan dokumenter bertajuk Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter Netflix bersama Beach House Pictures ini mulai tayang pada tanggal 28 September tahun 2023. Film dokumenter ini menimbulkan perspektif baru di masyarakat karena munculnya fakta yang belum pernah terekspos. Tidak hanya membuat banyak orang kembali mempertanyakan keadilan proses hukum di Indonesia, ada pula hal unik yang sebelumnya luput dari pengamatan berbagai pihak. Saat itu, dunia tengah dilanda pandemi, sehingga wawancara dilakukan secara online. Jadi saya kan selalu dapat tugas dari kantor untuk meliput sidang Jessica Wongso. Saya selalu duduk di dekat pengacaranya. Mungkin karena itu dia, Jessica, lama-kelamaan notis kehadiran saya karena selalu mengikuti sidang, kenang Fristian. Suatu waktu saat usai sidang, Fristian tiba-tiba dihampiri pengacara Jessica yang memberi sebuah kertas yang katanya pesan tertulis dari kliennya. Waduh, saya sempat takut ya, karena tahu sendiri kan bagaimana penggambaran orang tentang karakter Jessica saat itu. Tapi pas saya baca isinya, saya malah heran dan kaget. Dia hanya menulis, "Saya sangat suka pakaianmu." Wah, ternyata dia memperhatikan penampilan saya juga, lanjutnya sambil tertawa. Fristian memanfaatkan momen itu untuk bisa menyapa Jessica secara langsung dan meminta wawancara. Saat jeda persidangan, wartawati yang konsisten berambut pendek ini pun mengambil kesempatan tersebut. Di momen itu, Jessica diceritakan, terbuka padanya, dan menurut Fristian, sifatnya berbanding terbalik dengan apa yang disebutkan orang lain selama ini. Sebagai informasi, perempuan yang sempat tinggal di Australia ini disebut berdarah dingin dan cenderung psikopat. Begitu dia merasa nyaman dengan saya, disitulah saya berusaha memintanya agar bisa mewawancarai ibunya, karena dia memang dekat banget sama ibunya, ungkapnya. Usaha Fristian tidak sia-sia, ia akhirnya bisa mewawancarai ibunda Jessica, Imelda Wongso, secara eksklusif. Seperti film dokumenter pada umumnya, Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso, yang berdurasi 1 jam 26 menit, menampilkan wawancara dengan beragam pihak. Ada keluarga korban, Jessica Wongso yang diwakili pengacara, serta para pakar dan jurnalis yang seharusnya memandang kasus ini secara objektif sesuai kode etik profesi mereka. Melansir kanal Showbiz Liputan 6, tanggal 29 September tahun 2023, film ini tak sekadar memberi rangkuman perjalanan kasus dan persidangan yang bisa menyegarkan ingatan, tapi juga mengajak pemirsa mengunjungi kembali kasus ini dalam suasana yang minim bias. Pada akhirnya, diskusi mengenai kasus ini kembali hidup di media sosial. Tak sedikit yang kembali mempertanyakan sejumlah hal yang mereka anggap janggal. Salah satu hal yang membuat kasus ini rumit adalah ketiadaan bukti langsung, yang menegakkan dakwaan bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna hingga akhirnya divonis 20 tahun hukuman penjara. Enggak ada alasan sekecil pun yang menyatakan dia bersalah, kata pengacara Jessica, Otto Hasibuan. Sementara tim JPU berkeras bahwa bukti langsung tidak dibutuhkan dalam kasus ini. Pandangan kami, tidak harus ada bukti langsung. Kami berpedoman bukti sirkumstansial. Rangkaian alat bukti yang ada itu bisa menunjukkan tidak lain dan tidak bukan, hanya Jessica yang bisa melakukan pembunuhan ini, kata salah satu anggota tim JPU. Belakangan, gelas asli yang mewadahi kopi Mirna pun diketahui tidak ada dalam jajaran barang bukti. Gelasnya sudah berganti hingga akhirnya kopi tersebut muncul dalam wadah botol di persidangan. Salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan warganet di media sosial adalah pertemuan awal Jessica dengan sineas film tersebut. Saat Jessica mengeluhkan situasi pengadilan dan media kala itu, sebuah suara menyetop perbincangan mereka. Sejujurnya kami juga geram. Mereka memperbolehkan orang untuk mewawancara teroris, perampok bank, pembunuh, kata sang produser saat berbicara dengan Jessica via telepon.